Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Isharawana. Kali ini seperti komitmen saya di dalam video sebelumnya, yaitu saya akan bercerita tentang bagaimana setiap tahapan saya dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yang pernah gagal. 5 kali saya gagal mengikuti tes CPNS, dan tes yang ke-6 alhamdulillah atas izin Allah mudahkan saya lulus CPNS di Sekretariat Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan berbagi cerita, dan tujuannya adalah untuk memberikan motivasi bagi kalian, mungkin bagi kawan-kawan yang saat ini yang sudah berjuang 1 atau 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari saya. Kadang ada yang 5 sampai dengan 7 kali yang sudah tes. Dan saya doakan tes kali ini kalian lulus, kalian berhasil. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Dengan komitmen dalam diri kalian bahwasanya kalian harus bisa menunjukkan kalian itu bisa. Nih, saya cerita awal tahun 2010. Itu awal pertama kali saya mengikuti tes CPNS. Saya nggak tahu apa itu dulu CPNS. Saya hanya ingin 2010 saya tamat sekolah, saya langsung bekerja. Jadi saya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dan hanya itu tadi, yang seperti yang sebelumnya 2010 itu saya gagal di administrasi karena umur saya kurang 18. Oke. Kemudian tahun 2013 saya mengikuti lagi. Itu saya belajar tidak maksimal dan tidak tahu bagaimana trik mengikuti tes CPNS, sehingga saat itu saya hanya berjuang dan berusaha semampu saya. Tidak ada usaha yang maksimal, tidak ada upaya-upaya yang luar biasa saya untuk mengharapkan itu. Kemudian 2014, 17 hingga 2018 itu saya hanya belajar sekedarnya saja. Saya hanya mengandalkan isi kepala saja, nggak ada niatnya saja. Saya hanya niat semangat untuk daftar PNS saat itu, tapi tanpa belajar. Nah, itu adalah hal yang sangat dulu, mungkin karena barangkali saya dulu sudah bekerja, sehingga saat itu saya ya ikut-ikutan saja. Kalau nggak lulus ya saya masih bekerja. Nah, padahal itu adalah pemahaman yang salah. Dan saat itu padahal hati ingin, tapi dua sisi yang berbeda. Hati ingin lulus tapi usaha tidak ada. Nah, itu yang menjadi suatu persoalan dulu bagi saya. Nah, kemudian di tahun 2019 saya sudah niatkan saya harus meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Saya ingin mencari pekerjaan yang insya Allah memberikan keberkahan dalam setiap kerja yang saya lakukan, dan berharap semua yang saya kerjakan itu bersifat ibadah, menjadi amal ibadah saya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana trik saya tahun 2019? Yang pertama, saya belajar maksimal. Nah, memang belajar maksimal bagi kalian yang sudah bekerja, yang sudah sebelumnya bekerja atau saat ini sedang bekerja dan ikut PNS, itu belajar maksimal memang sangat sulit dilakukan. Tapi yakinlah, ketika kalian punya niat, kalian ada niat, ada kemampuan, akan ada muncul semangat dalam diri kalian bahwa kalian harus belajar, kalian harus bisa, kalian harus lulus tes tahun ini. Nah, inti yang pertama adalah luruskan niat. Ketika niat sudah lurus, niat sudah lillahi ta'ala, niat karena sudah sesungguh-sungguhnya, insya Allah nanti akan selalu ada jalan. Oke. Nah, kemudian saya belajar itu dari pulang kerja. Saya belajar dari jam 7 hingga jam 9 malam. Begitu setiap hari rutinitas yang saya lakukan. Bahkan ada pernah satu malam itu saya belajar hingga jam 2 malam karena belajar matematika. Nah, ini bagi kawan-kawan yang mungkin jurusannya bukan jurusan matematika, karena ada TIU di situ, tes intelijensi umum. Nah, di situ matematika bagi kalian yang mungkin sahabat-sahabat berjuang yang bukan merupakan basicnya eksakta ataupun sains yang matematika dan sejenisnya, itu adalah bagi saya merupakan kekurangan. Karena saya lah orang sosial,
Nah, saya belajar matematika itu hingga jam 2 malam. Nah, jadi bagaimana caranya saya bisa mengupas akar, kuadrat, pangkat, segala macam, bagaimana saya bisa mengalahkan itu, bagaimana saya bisa menaklukkan soal-soal seperti itu. Karena yang paling saya takutkan adalah saya selalu gugur di TIU. Karena 5 kali tes itu rata-rata saya gugurnya di TIU. Nah, untuk itu saya belajar dari yang yang menjadi kelemahan saya itu menjadi kekuatan bagi saya, dan yang jadi kelebihan saya akan mendorong ataupun sebagai pendorong, memberi motivasi bagaimana saya bisa lagi untuk belajar dengan giat dengan baik. Nah, kemudian kalian jangan lupa cari buku-buku kuliah. Buku-buku kuliah kalian yang lama itu silahkan dibuka, karena TWK adalah wawasan kebangsaan yang mungkin biasanya terkait dengan bela negara dan segala macam. Nanti akan saya jelaskan setelah tayangan video ini. Saya akan jelaskan kisi-kisi di setiap segmen, seperti segmen TWK, TIU, dan TKP. Nanti kisi-kisinya apa saja yang akan muncul di seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nanti akan saya keluarkan setelah tayangan video ini. Nah, kemudian saya terus berdoa dan jangan lupa sedekah. Nah, kekuatan sedekah merupakan kekuatan yang datang dari ilahi. Allah selalu membantu ketika kita memberi sedekah ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena sedekah dapat memudahkan segala urusan kita. Nah, untuk itu kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang, terus belajar maksimal, berdoa pun juga maksimal. Sertakan Allah dalam setiap urusan kita, dan jangan lupa bersedekah. Sisihkanlah harta kalian untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah tayangan ini, komitmen saya adalah saya akan berbagi kisi-kisi TWK, TIU, dan TKP yang nantinya akan saya bagikan di dalam tayangan video ini. Mohon maaf video saya seadanya, karena niat saya adalah membantu memberikan sharing motivasi kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan pejuang. Saya doakan yang tahun ini berjuang, kalian bisa lulus, kalian bisa bekerja di tempat yang kalian inginkan. Baik, terima kasih. Mohon masukan juga dari kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi cerita saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.